warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا fi basrina amma ba'd. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana yang kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup hari ini ba'dama amatana setelah kematian kita dengan tidur kita sesaat tadi malam wa ilaihin nusur dan pada Allah lah kita nanti akan dikumpulkan dan dikembalikan. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih. Wahai Tuhan kami, semuanya Engkau akan kumpulkan kami semua pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi beda bangun tidurnya kita dengan bangun tidurnya anak-anak atau remaja. Kalau anak-anak remaja bangun pagi dia biasa-biasa aja. Bangun dia pagi biasa aja dia. Karena kayak memang rutinitas memang bangun pagi misalnya. Tapi kalau kita di angka umur 40, 50, 60 itu bisa bangun pagi, bisa sholat subuh, apalagi berjamaah ke masjid itu alhamdulillahnya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bangun lagi artinya alhamdulillah masih hidup gitu. Jadi kalau anak-anak muda mungkin nganggap wah biasa aja lah bangun pagi. Kalau kita enggak, bangun pagi kita, bangun subuh kita, alhamdulillah hari ini masih diberikan kesempatan hidup. Karena sering saya sampaikan, cara menghitung umur itu beda. Kalau anak-anak menghitung umur, remaja menghitung umur itu maju dan terasa lama. Jadi kalau anak-anak remaja itu menghitung umur itu terasa cara menghitung umur mereka itu maju dan terasa lama. 6 tahun SD lama sekali, 3 tahun SMP lama betul, 3 tahun SMA alangkah lamanya, 4 tahun kuliah lamanya kuliahnya. Nah, jadi terasa maju ke depan dan lama. Tapi kalau kita di angka umur kita 40, 50, 60, kita menghitung umur ini mundur. Kalau mereka kan maju, kalau kita ngitungnya mundur dan menghitung sisa. Sisanya aja, ya kan? Ngitungnya pun mundur. Misalnya umur 50, Nabi itu standarnya 62 atau 63 ya, tergantung hitungnya Masehi atau Hijriah. Maka kita menghitungnya mundur, berarti mungkin tinggal 12 tahun. Kalau umur kita udah 55, sekian tahun. Umur kita 60,
Berarti tinggal 2 tahun atau 3 tahun lagi. Itu ngitungnya mundur, ngitungnya itu, ya kan? Ngitungnya sisa, ngitungnya. Jadi kalau Nabi itu usia meninggalnya, kata Nabi, umatku itu antara umur situ nawasaba'una sana, antara 60 dan 70 tahun saja standar Nabi ya, standar Nabi kita. Maka kita menghitung mundur. Kalau umur 60 ya berarti mungkin sisanya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Ya, sebentar 3 tahun itu, makanya kita ini cara ngitung kita beda dengan anak-anak. Itulah kenapa kita ini kalau bangun pagi itu syukurnya luar biasa. Alhamdulillah hidup lagi, ya kan gitu. Kalau anak-anak enggak, dia enggak peduli dia. Pokoknya kayaknya masih hidup aja. Kalau kita, alhamdulillah, karena banyak kawan-kawan kita yang sudah enggak ada. Kawan-kawan kita, saya aja yang usia 40-an, kawan-kawan saya aja banyak ya. Kawan saya di pondok dulu, ya satu nampan dengan saya, pas usia 40 tahun, meninggal dia. Ya. Jadi usianya, apalagi bapak-bapak yang udah umur 50, 60 gitu ya. Jadi kalau ada orang tua, usianya sudah 50, usianya 60, ya kan? Harusnya dia ngitung mundur, tapi masih pecicilan, ya kan? Nak berjoget-joget, nak nyawer biduan, ya kan? Ini bapak ini salah ngitung, ya kan? Salah ngitung dia, ya kan? Harusnya hati-hati pak, ya. Gak usah teriak-teriak, gak usah nyanyi-nyanyi. Teriak-teriak aja jangan, ya kan? Ketawa terbahak-bahak jangan. Takut lepas jantungnya, ya kan? Karena lemnya tinggal dikit lagi, ya. Tinggal lem lepas jantungnya. Alhamdulillahilladzi ahyana, syukur kepada Allah, Allah kasih kesempatan kita hidup lagi ini. Bukan hanya hidup, tapi kita ditakdirkan oleh Allah ruku dan sujud, bertasbih, bertahmid. Alhamdulillah. Salat berjamaah dalam jaminan Allah, man salatu subhi jama'atan fahuwa fi zimatillah. Salat subuh berjamaah dalam jaminan Allah. Alhamdulillah. Kemudian ditakdirkan Allah duduk sesaat dalam majlis taklim. Duduk sesaat dalam majlis taklim, nggak lama, paling setengah jam, ya paling 1 jam lah paling lama, ya kan? Itu pun tak terlalu lama karena dikirim uh, ada yang dikasih teh, ada yang ngopi gitu ya Pak ya. Padahal Pak tinggal duduk aja, datang kue, ya kan? Datang kopi, ya Pak bi ayyi ala rabbikum tukadziban ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala duduk sesaat didoakan oleh dua rombongan malaikat. Rombongan malaikat siang turun dia. Kau saksikan apa Pak Udin? Oh Pak Udin, aku saksikan dia sedang sholat subuh dan duduk di masjid taklim. Kemudian malaikat malam naik, ya kan? Gantian kan malaikat fajar naik. Engkau tinggalkan apa kaum umatku? Engkau tinggalkan dalam keadaan apa Pak Udin? Misalnya ya, maaf Pak ya kalau nama Pak Udin sini ya. Engkau tinggalkan dalam keadaan apa Pak Udin? Aku tinggalkan dia dalam keadaan sholat subuh dan duduk di majlis taklim. Disaksikan dua malaikat. Ada malaikat lagi yang khusus mendoakan orang-orang yang dalam majlis taklim. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni orang-orang ini. Ya Allah rahmati orang-orang ini. Jadi orang yang duduk di majlis taklim sebentar ini didoakan malaikat. Tapi Ustadz, dia ngantuk Ustadz, biar ngantuk, kan? Tetap dapat doa malaikat. Tapi Ustadz, dia sender di pojok kayak sapu hijau, ya kan? Kan sapu hijau kadang-kadang di pinggir-pinggir dia. Kadang-kadang ada kan orang-orang ya kan, dia nyender aja dia, kayak sambal pecel lele di pinggir ya kan dekat timun, ya. Tapi dia duduk dalam majlis taklim, maka dalam doa malaikat, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Enak kan, ya kan? Itulah kalau kita bahas nanti sesaat ya, kita bahas di antara penyesalan orang yang meninggal adalah dia tidak melakukan amalan yang sederhana. Apa itu? Duduk di majelis taklim. Oke ya, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pujilah Allah atas nikmat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah buat baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas surat An-Nas.
surat dalam susunan Al-Quran diletakkan di terakhir, dalam susunan. Dari mana tahunya? Dari Nabi membacanya. Jadi Nabi membaca ayat, kemudian oleh para sahabat disusun. Oh, letaknya di sini, letaknya di sini, letaknya di sini. Atau Nabi minta bacakan ayat. Jadi sahabat membaca ayat, didengar oleh Nabi, letakkan susunnya di sini, susunannya di sini. Ya kan? Karena Quran ini turunnya nggak satu turunnya di dunia, tidak satu kitab, enggak, tapi turunnya bertahap. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Membawa kebenaran dia turun, ya kan, dengan kebenaran dia membawa kebenaran, dia turun dengan cara yang benar, dia turun. Tadinya sempurna di Lauhul Mahfuz, kemudian atas rekayasa Allah di bumi, Allah turunkan bertahap. Dan itu bagian daripada tarbiyah, bagian daripada pendidikan Allah untuk Rasul dan untuk para sahabat. Jadi An-Nas diletakkan di akhir surat dari 114 surat itu atas rekomendasi Nabi yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ya. Karena Quran misalnya Al-Quran itu turun di wahyu pertama Al-Alaq cuma 5 ayat. Al-Mudathir cuma berapa ayat, misalnya Al-Muzammil itu termasuk ayat-ayat awal itu di wahyu-wahyu kenabian pertama kali. Itu terus 10 ayat, ya ayuhan muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila, dan seterusnya. Nah, di 10 ayat selanjutnya karena Al-Muzammil 20 ayat, maka di 10 ayat terakhir selanjutnya itu di masa-masa selanjutnya sampai inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail dan seterusnya. Nah, itu diletakkan oleh Nabi setelah turun ayat ke 11, 12 sampai 20, Nabi sempurnakan ini Al-Muzammil letaknya di sini, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau ayat terakhir turun, para sahabat ulama tafsir itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayat yang terakhir turun itu Al-Maidah ayat 3 di pertengahan itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah aku sempurnakan hari ini nikmatku kepadamu, yaitu Al-Quran, dan aku ridhoi agama ini menjadi agamamu, ya. Nah, agama Islam. Nah, ada yang menyebutkan itu ayat terakhir turun dalam Al-Quran, Al-Maidah di pertengahan ayat 3. Tapi ada yang mengatakan bukan itu. Ada yang mengatakan ayat yang terakhir turun itu ayat sekitar 200-an di surat Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, di mana nanti kalian akan dikembalikan dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia buat di dunia. Kalau dia buat kebaikan, maka dia akan dapatkan pahala sempurna. Kalau dia buat keburukan, maka dia akan dibalas setimpal wahum la yuzlamun, dan Allah dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi sesuai dengan apa yang mereka buat. Ada yang menyebutkan itulah ayat yang terakhir. Ada yang menyebutkan bukan itu. Ayat yang terakhir itu yang berkaitan tentang riba. Wa halallahu al-bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba, dan ayat yang serumpun dengan itu. Jadi ayat yang terakhir turun berbeda pendapat para sahabat. Kenapa? Karena bisa saja mereka yang terakhir dengar ini, yang terakhir sahabat yang lain dengar yang ini, begitu ya. Tapi nggak jauh-jauh daripada apa menjadi penjelasan ini. Tapi kalau surat yang terakhir turun itu surat An-Nasr. Nanti ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu surat yang terakhir turun dan sepakat para sahabat itu surat yang terakhir turun. Di lain waktu semoga Allah berikan kita umur dan takdir untuk kita bisa bahas nanti. Nah, kalau susunan Qur'annya yang terakhir adalah surat An-Nas. Kita baca surat ini dan kita bahas surat ini pagi ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma hamna bil Quran, ya Allah rahmati, sayangi, ampuni kami di majlis ini, orang-orang di majlis ini dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berapa pekan yang lalu kami mengadakan family gathering, pengajian ibu-ibu ya. Jadi pengajiannya udah lama, lebih dari 10 tahun ya. Pengajiannya itu. Nah, ngadainlah jalan-jalan. Terus ada dopres pertanyaan, kemudian beberapa pertanyaan, kemudian dijawab dapat hadiah. Di antara pertanyaan yang saya ingat itu yang disampaikan oleh ketuanya, ibu-ibu surat apa yang diakhiri huruf sin ya. Jadi surat apa yang diakhiri semuanya dengan huruf sin. Ada ibu-ibu langsung berdiri, langsung ke depan, saya, langsung dikasih mic. Surat apa Bu yang diakhiri dengan huruf sin? Surat Yasin, kata dia. Padahal bukan surat Yasin, surat An-Nas. Nih, sin semua ujungnya, ya kan? Sa semua ujungnya. Qul katakanlah a'udzu, aku berlindung. Kepada siapa? Kita berlindung kepada 3 nama Allah. Menghadapi apa? Menghadapi 3 musuh kita. Jadi kita ini punya musuh, kita ini. Hidup kita ini punya musuh. Musuh kita ingin menghancurkan kebahagiaan, ketenangan, bahkan ingin menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari Allah serta masukkan kita dalam neraka. Musuh kita ini. Kita berlindung kepada 3 nama Allah. Yang pertama, qul katakanlah a'udzu, aku berlindung dengan Rabb yang memelihara. Kita bahas ya di bulan yang lalu ya. Rabbil alamin, memelihara alam semesta ya. Ini Rabbin nas, memelihara an-nas, memelihara manusia. Secara khusus Allah sebutkan kita ini dipelihara, dijaga dan diurus. Kita sering mengatakan kita ngurusin diri kita kan? Kita sering mengatakan kita ini ngurusin diri kita. Tidak. Kita ini ada yang jaga. Kita ini ada yang ngurus. Ya. Siapa itu? Rabb kita. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Robba, yang Rabbu itu artinya memelihara. Mungkin pernah saya jelaskan, Robba, ya Rabbu itu memelihara itu disematkan dalam diri setiap orang tua. Orang tua kita ini, orang tua itu punya sifat Tuhan. Kita ini punya sifat Tuhan. Sifat Rabb namanya. Sifat menjaga, mengurus, ya, memelihara. Kan doa orang tua itu kan, doa untuk orang tua itu kan, Allahumma gfirli, wahai Allah ampuni aku, wali walidayya, ampuni ayah ibuku, warhamhuma, sayangi ayah ibuku, kama, sebagaimana Robba. Sebagaimana Robba, dia memelihara aku, menjaga aku, mengurus aku, saghira, ketika aku kecil. Jadi kita ini punya sifat Tuhan, yaitu memelihara. Dan Allah lah yang memelihara kita. Sebab kalau tak dipelihara orang tua, nggak tumbuh besar kayak gini kita. Kalau orang tua itu nggak punya sifat Rabb, mati kita, ya kan? Emaknya ngantuk-ngantuk, ya kan? Cucian piring banyak, setrikaan numpuk, ya, badan pegel, ya. Dia masih punya bayi, nangislah dia lagi tidur dia. Bayinya nangis ya kan, ngantuk dia. Masih Mbak ya kan, dipegang popoknya, basah ini. Sambil mejem itu ya kalau masih ngantuk itu tidur ayam gitu dibenerinya ya kan, dikasihnya ASI kalau lapar anak ini.
dijaga. Dan itu bukan sekali, berpuluh-puluh kali, ratusan kali dia melakukan hal itu. Gak ada itu emak-emak, ya kan, dia ngantuk, capek, oe, siapa? Oe, marah dia ya kan. Nah, taunya ditajangnya anaknya ya kan, ditendangnya masuk kolong ya kan, dimakan curut anaknya ya kan. Enggak ya. Kalau begitu seorang ibu nggak ada kita ini hidup, nggak ada. Ibu nggak kayak gitu. Atau bapak ya kan, pulang kerja capek, lihat anaknya ya kan, lucu anaknya mandi-mandi dia beres pakai koko pakai sarung pengen ke masjid, ditimangnya dulu anak laki-lakinya, nang ning nung, anak ganteng padahal anaknya nggak ganteng-ganteng amat ya kan, cuma orang tua selalu menganggap anaknya ganteng ya kan, nang ning nung, anak ganteng, anak lucu, tiba-tiba anaknya kencing cerah ya kan, ke mukanya hampir masuk hidung ya kan, tetap dia ketawa aja ya kan, dia bersihin aja. Mana ada itu bapaknya emosi, dilempar anaknya, nah kau kurang ajar ya, dilempar ke kolam lele ya kan, akhirnya anaknya telinganya dimakan lele ya, pas besar kata kawannya, kenapa kuping kau hilang ya, waktu kecil dimakan lele, kok bisa dibuang bapak gua ya. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak begitu, kita itu dipelihara, dijaga dan diurus oleh orang tua. Dan Allah punya sifat, dan Allah sematkan memang sifat itu pada diri kita. Bukan hanya pada kita, pada binatang juga sama. Ada sifat Rabb. Gajah punya anak, nggak diinjek anaknya. Singa punya anak, nggak dimakan anaknya. Ya. Nah Allah Rabbun Nas yang memelihara kita, menjaga kita. Kenapa kita ini merasa lelah sekali hidup? Karena kita ngerasa kita ngurusi diri kita sendiri. Padahal takdir tertawa dan menangis saja itu udah ada ketetapan Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Kadang Allah buat kita tertawa, kadang Allah buat kita menangis. Ada masanya Allah berikan hidup, ada masanya Allah buat mati. Jadi kita katakan, wah kita ketawa ini memang saya enggak, memang Allah takdirkan kita dikasih hiburan-hiburan tertawa kita, ya kan? Kita dikasih ujian-ujian hidup menangis kita. Kadang-kadang pun dapat dapatkan kebahagiaan pun kita dibuat menangis. Saking bahagianya nangis kita. Nah, siapa yang ngasih itu? Allah. Jadi jangankan urusan-urusan yang besar. Siapa yang memelihara jantung kita berdetak? Siapa yang memelihara nadi kita berdenyut? Siapa yang memelihara ketika kita tidur, nafas kita terus bisa bernapas dengan baik? Siapa yang memelihara kuku untuk tetap bertumbuh? Jadi kita punya sel mati, yaitu kuku kita diantaranya ya, kuku kita. Kita bertumbuh. Kalau dia panjang, kita potong. Saat kita potong tak terasa sakit, karena dia memang mati. Sel yang mati, kuku ini kan sel yang mati. Kalau kita potong, ya kan, kukunya tidak terasa sakit karena memang sudah mati. Kecuali kalau dipotong sampai jempol-jempolnya, ya kan, baru terasa sakit, ya kan kalau potong. Tapi kalau kukunya doang, nggak sakit kita. Rambut juga, ini sel mati rambut ini. Maka siapa yang membuat dia tetap bertumbuh padahal dia mati? Ketika kita potong, ya kan, tidak terasa sakit. Siapa yang menumbuhkannya? Siapa yang melihara untuk tetap tumbuh? Waktu muda hitam rambut kita, tapi pas tua putih rambut kita. Siapa yang membuat itu begitu? Ya kan? Biar kita gundulin lagi, biar nanti tumbuhnya hitam, tetap putih, ya kan? Kok bisa begitu? Ada Rob, ada Tuhan yang memelihara itu semua. Bukan kehendak kita, tapi Rob kita yang memeliharanya. Maka baik-baik sajalah hidup ini. Semuanya dalam pemeliharaan Allah. Jangan terlelah hidup ini. Nikmati saja. Jadi yang kita mohon perlindungan yang pertama dengan nama Allah Rabb. Mohon perlindungan yang kedua dengan nama Malik. Malikin Nas. Muluk. Malaka yamliku malikan mulukan. Malikan memiliki, merajai, menguasai. Itu kan sempat kita bahas ya di surat Al-Fatihah di bulan yang lalu.
Maliki yaumiddin, dialah Allah yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Nah, kalau ini Malikin Nas, yang memiliki kita. Jadi kita ini ada yang memiliki. Dan kita ini nggak punya apa-apa. Karena kita ini milik Allah, jadi An-Nas, Malikin Nas, yang memiliki manusia kita ini punya pemiliknya. Dan kita ini Pak, Bu, nggak punya apa-apa. Ma'indakum yang kedua ma'indallahi baq. Apa yang ada pada dirimu hilang, habis, sirna, lenyap. Apa yang ada pada sisi Allah, dialah yang tetap. Kita ini kalau mau dipikir-pikir nggak punya apa-apa. Jantung saya, di mana beli jantung, ya kan? Kapan belinya, ya? Ginjal saya, di mana kita beli ginjal, ya kan? Sama siapa kita beli? Kalau ginjal kita rusak, beli di mana? Ya kan? Paling bisa dicangkok, itu pun ginjal orang. Saya punya halakoh Quran di Villa Citra itu, ya. Ada jamaah anggotanya, diantaranya dokter. Ya, dokter, dia punya beberapa rumah sakit, ya. Nah, dia cerita ada kawan dia yang cangkok ginjal di Cina. Harga cangkok ginjalnya itu 1,3 miliar. Mahal cangkok ginjal di Cina, bertahan 7 tahun. Tahun ke-8 mulai rusak lagi, dia harus cuci darah, nggak lama kemudian meninggal. Memang barang Cina kadang-kadang agak KW begitu, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala, jadi kita katakan ini punya saya. Jangankan di luar diri kita, anak, istri, kebun duren, kebun duku, ya kan? Rumah, mobil, motor, jangankan di luar diri kita, dalam diri kita ini pun bukan punya kita. Kalau kita sebutkan nyawa ini punya saya, kalau diambil kenapa kita nggak bisa pertahankan kalau punya kita, ya kan? Bahkan sering saya jelaskan, nama saja itu bukan punya kita, nama ini. Nama saya Abdullah Sobri. Itu saya tanya ke emak saya, "Mak, siapa mak ngasih nama aku ini?" Kata emak saya, "Itu kakek tahu." Nah, saya nggak jumpa dengan kakek saya, ya kan? Nggak jumpa. Dan dia yang ngasih nama saya. Ya. Jadi nama pun dikasih. Kalau saya dikasih kakek saya, ada orang yang dikasih nama oleh bapaknya, ada yang dikasih nama oleh ibunya. Zaman sekarang orang ngasih nama dikasih lewat Google, ya kan? Kata bininya, "Bang, nanti anak kita kasih nama apa ya, Bang?" "Apa ya, Dek?" "Kita cari di Google lah," ya kan? Dicari di Mbah Google. "Ah, ini aja cocok." Cocok. Yang ngasih nama siapa? Mbah Google, ya kan? Yang ngasih nama. Bukan dia yang minta namanya, dia dikasih nama oleh orang. Jadi bukan punya dia, dikasih orang nama, ya kan? Mbah Google. Orang zaman dulu ngasih nama anak gampang. Hari Senin lahir namanya Senin, hari Kamis lahir namanya Kamis, hari Jumat lahir namanya Jumat, ya kan? Bulan Juli lahir namanya Juli, bulan April lahir namanya April, ya. Bulan Agustus lahir dikasih nama Agus, ya kan? Orang zaman dulu nggak repot-repot ngasih nama, ya kan? Nggak sulit-sulit, ya kan? Zaman sekarang sulit ngasih nama, ya kan? Namanya, kan saya guru nih, saya guru di Pondok An-Nur Boarding School di daerah Sukarame 2 arah Batu Putu. Anak-anak sekarang namanya sulit-sulit, anak-anak sekarang, ya kan, pakai X, pakai Y, ya kan, nama anak-anak sekarang, ya, biar keren, tapi susah nyebutnya. Kalau orang zaman dulu bahkan, ya, di generasi selanjutnya ini, di generasi sebelumnya, ngasih nama anak sesuai nama orang tuanya aja. Siapa Bu nama anaknya? Nama anak saya Justin Bieber, Ustadz. Ngefans tabu dengan artis barat itu. Enggak Ustadz, ini gabungan nama suami saya Jaja, nama saya Titin, digabung Justin. Oh iya, jadi gabungan nama.
Justin, Jaja, dan Titin. Oh, kalau Bibernya apa, Bu, Bibernya? Bibernya itu Ustadz buatnya di Jember. Oh ya, Jaja dan Titin buat di Jember jadi Justin Bieber ya. Nama Allah Subhanahu wa taala ya kalau cocok. Kalau nama suaminya Basuki, nama istrinya Kokom, Baskom ya kan? Gak enak ya ngasih nama ya kan. Itu jadi sesuai nih zaman sekarang begitu biar simple ya. Tapi kan orang udah belajar maka ngasih nama pun ngambil di Quran, pengen Islami ngasih nama di Quran. Saya dulu pernah tugas di Waikanan, jadi kami ini pindah-pindah. Setelah menikah ini saja, setelah menikah punya anak, baru saya menetap di Lampung, Bandar Lampung. Nah, pindah-pindah. Saya asli orang Palembang, pindah-pindah tugas ke Bengkulu sampai ke Lampung sini. Dari Lampung pun tugas di beberapa tempat, di antaranya di Waikanan. Nah, ada jemaah saya itu sapam namanya Yakadul, ya kan panggilannya Dul, ya kan? Wih, saya bilang, Pak, unik namanya, Pak. Iya, Ustadz, ya. Ngambil di Quran, kata mak saya. Memang ada di Quran, di surat Al-Baqarah. Ya kadul barku yakhtafu absarahum. Artinya, ya kadul, hampir-hampir saja. Al-barku, kilat. Yakhtafu, menyambar, ya kan? Nama dia hampir-hampir saja, Pak. Artinya, Pak. Oh, bisa jadi, Ustadz. Kata mak saya memang waktu lahir itu hampir mati, ya kan? Jadi hampir-hampir aja mati. Nah, jadi karena hampir mati dikasih nama lah ya Kadul, ya kan? Nah, ngasih nama dari Quran, ya kan? Ustadz, kalau anak kembar ada nggak di Quran? Nggak ada, Bu. Tapi saya baca di Quran banyak loh, Ustadz, anak kembar dan saya ini sudah USD dan saya akan pakai nama di Quran itu untuk anak kembar saya. Emang ada, Bu? Ada. Bu, saya udah baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, nggak ada nama anak kembar di dalam Quran. Ada, Ustaz. Siapa, Bu? Itu loh, Ustaz. Ya, Juja wa Ma'juj, ya kan? Ya, Juj Ma'juj, ya kan? Anak dia laki-laki, ya, Juj Ma'juj, ya kan? Bu, nama jin lu, ya kan? Jangan dikasih dia kira Ipin Upin. Ya, kalau anak laki-laki saya bisa Bu kasih nama kembar tapi untuk orang Indonesia siapa Pak Ustadz? Petantang, petenteng, ya kan? Nah panggilannya Atang dan Ateng ya. Jadi kalau punya anak kembar. Nah Allah Subhanahu Wa Taala bahkan nama pun dikasih orang kalau kita meninggal dunia nama kita yang terakhir disebut di masjid. Jadi kalau ada sore-sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka biasanya ujungnya, jadi kalau ada yang salam apalagi itu suara Pak RT, maka itu bukan pembagian sembako, ya kan, undangan pembagian sembako, bukan, ya, tapi itu biasanya sedang mengumumkan orang yang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meninggal dunia Bapak Udin bin Udin, ya kan, misalnya Pak, maaf Pak ya, kalau nama Udin, maaf saya sering contohkan karena nama pasaran ya, tidak bermaksud apa-apa, nggak ada maksud apa-apa, cuma contoh saja. Nah, saat dia meninggal, terakhir nama itu disebut ketika diumumkan di masjid. Pangkatnya hilang, nggak disebut orang lagi. Seumur-umur saya hari ini nggak pernah saya mendengar diumumkan di masjid dengan pangkat-pangkatnya. Telah meninggal dunia Letnan Jenderal Profesor Doktor, ya kan, Kiai Haji, ya, Bapak Udin bin Udin, MPD, MBD, ya, siang ini di Rumah Sakit Urip dan akan dibawa ke rumah duka nanti sore. Gak ada disebut, ya kan, hilang pangkatnya. Kalau sudah ambulan datang, maka kursi-kursi di rumah itu yang besar-besar, yang mahal-mahal, yang empuk-empuk itu dikeluarkan dari ruang tamu, ya kan? Kemudian dibentang kasur tipis di ruang tamu. Habis itu jenazah pun diturunkan, ditutupi dengan sebagian kain batik, sebagian kain kasa. Orang nggak manggil lagi nama kita. Orang akan sambil berbisik berkata, sudah dimandikan jenazahnya. Ayo kita mandikan jenazahnya. Nggak dipanggil namanya.
Ayo kita mandikan Pak Udin. Ngapain? Ngapain mandiin Pak Udin? Kalau dia masih hidup mandi sendiri, ya kan? Saya kalau meninggal nggak disebut nama saya. Ayo kita mandikan Pak Sobri. Enggak, saya kalau masih hidup mandi sendiri, saya, ya kan? Malu saya kalau dimandiin, ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala nama kita pun hilang jenazahnya. Mari kita mandikan jenazahnya. Nama kita pun nggak disebut orang, udah hilang. Jangankan harta benda semua, nama kita aja udah hilang, nggak disebut. Malikin nas. Jadi kita punya apa? Nggak punya apa-apa. Bahkan kita ini dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang punya kita? Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatus salihah. Harta, anak yang Allah contohkan, ya, yang Allah contohkan harta dan anak, mewakili semuanya, ya, mewakili semuanya. Kalau Allah mau sebut semua, alangkah banyaknya. Harta, anak, mobil, ya kan, kebun karet, kebun duku, kebun, alangkah banyaknya isi Quran. Mewakili aja. Harta, anak itu perhiasan dunia yang kekal milikmu aja. Al-baqiyah wal baqiyah, dan sisamu dan milikmu adalah amal saleh yang kau harapkan. Jadi sholat kita 2 rakaat ini kita kira nggak ada nilainya, tapi ternyata punya nilai yang besar di sisi Allah untuk diri kita sendiri. Malikin nas. Kita berlindung kepada nama Allah yang ketiga, ilahin nas, Tuhan manusia. Nanti dibahas kita bab ini lebih luas lagi tentang ilah, tentang Tuhan. Kepada apa kita berlindung? Kepada musuh kita. Siapa musuh kita? Yang pertama, min syarril waswasil khannas, dari syarr, dari keburukan, waswas, bisikan-bisikan, khannas, bisikan-bisikan buruk dari diri kita sendiri. Musuh kita pertama adalah diri kita sendiri. Musuh kita pertama ini diri kita. Karena dalam diri kita ini ada khannas, ada bisikan-bisikan buruk, dan itu dimiliki oleh semua orang. Nabi dan Rasul saja yang tidak, karena kalau Nabi dan Rasul itu langsung ditegur kalau salah, langsung dibimbing kalau salah. Nabi Muhammad SAW, beliau sedang mendakwahi orang kaya, pejabat. Kemudian datang orang buta. Nabi berpaling, mukanya masem, ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Engkau bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta ingin belajar, tapi kau urusi orang kaya, pejabat, engkau harapkan mereka. Nabi nggak salah, Nabi ingin mendakwahi mereka, karena kalau orang kaya, pejabat didakwahi, nanti pengikutnya bisa banyak kan. Tapi Allah katakan enggak, ini ada orang buta yang datang, jangan diremehkan. Padahal buta, nggak melihat Nabi berpaling, tak melihat Nabi bermuka masam. Kata para ulama, kalau ada surat yang mau disembunyikan oleh Nabi, adalah surat ini. Karena Nabi ditegur sampai 15 ayat, kalau nggak salah, 10 atau 15 ayat, ditegur. Ayatnya khusus buat Nabi. Nabi, tanda kutip ya, melakukan kesalahan dan diabadikan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jangan meremehkan orang, ya kan? Nabi langsung ditegur. Kita kalau salah, siapa yang negur? Misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hammat biha, digoda oleh imra'atil aziz, digoda oleh istri pejabat, istri raja. Jadi istri raja ini ngebet bener dengan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ini ganteng betul. Dia lihat tiap hari, akhirnya dia punya syahwat lah kepada Yusuf ini. Maka dia punya makar, seluruh karyawan-karyawan disuruh dayang-dayang, semuanya disuruh keluar dari istana, ya kan, dari istana dia, ya. Kemudian dipanggil Yusuf, ada keperluan, ya. Yusuf, ya, istrinya Imra'atul Aziz mesti cantik, nggak mungkin jelek, karena raja-raja itu memang biasa
menseleksi istri dan selir raja-raja itu, ya kan? Dari tingkat RT, ya kan, yang cantik-cantik itu masuk ke RW, ke lurah, ya kan, ke kecamatan, diseleksi itu sampai ke kerajaan. Kata raja, boleh yang ini, ya kan? Boleh yang itu. Jadi kalau kayak di Lampung ini ada pemilihan apa ya, mulia apa itu ya, cewek-cewek cantik. Dari zaman Fir'aun sudah ada itu. Miss Universe, ya kan? Itu dari zaman Fir'aun itu sudah ada yang begitu, diseleksi cewek-cewek cantik, nanti dikasih ke pejabat, ya kan? Nah, sama raja-raja juga kayak gitu di masa itu, ya kan? Demang-demang, ya kan? Ini oleh jadi upetinya, ya. Nah, jadi istri raja mesti cantik. Yusuf digoda di ruangan itu, walaqad hammat bihi wa hammat biha. Nabi Yusuf juga laki-laki ting-ting tulen, sama juga punya birahi. Kalau kata para ulama dalam tafsir ayat itu, kalau Yusuf nggak punya hasad, ada yang salah, ya kan? Kalau laki-laki digoda cewek cantik, dia nggak punya nafsu, boti kata anak-anak sekarang, ya kan? Banci, ya kan? Yusuf enggak, dia laki-laki yang normal, digoda dia. Laula ro'al burhan, tapi kalau tidak dia melihat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan, dilihatkan wajah ayahnya, kemudian dia ingat, oh salah ini. Jadi diingatkan oleh Allah dia, kemudian dia lari, ditarik oleh Imro'atul Aziz itu bajunya sampai sobek baju belakangnya. Semangat bener ini Imro'atul Aziz ini, ya, sampai kesobek-sobek baju Yusuf di belakangnya, ya. Dan itu nanti jadi dalil kalau Yusuf nggak mau, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala, tapi Yusuf alaihissalam dijaga Allah. Kalau kita, kata kawan saya, dia supir Alfamaret, ya kan? Kata saya, kawan saya, beri gua kalau taruh duit segudang selembar pun gua disuruh jaga, nggak gua ambil, beri. Gua kuat kalau ditaruh duit segudang, nggak gua ambil selembar pun bisa. Tapi kalau gua duduk-duduk dengan cewek di gudang, beri, kata dia, nggak kuat, gua nggak kuat, kata dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang nggak kuat dengan kaum perempuan, ya kan? Fitnah terbesar di antara, nanti kita bahas ya ayat selanjutnya, ya, tentang bagaimana dahsyatnya tipu daya wanita, ya. Di antara musuh manusia itu dipakai oleh setan adalah wanita. Nah, Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau jadi kita semua ini punya khannas, ada bisikan-bisikan buruk dalam diri kita. Orang sering nanya ke saya, Ustadz, kira-kira bisa nggak Indonesia ini pejabatnya nggak korupsi? Saya katakan nggak mungkin bisa. Sulit, karena mereka buat kebijakan. Lewat mereka duit 1 miliar, 2 miliar, dia yang tanda tangan, dia yang ngambil kebijakan, 30 miliar, 40 miliar. Sulit lagi, saya ambil 1 miliar, nggak ada yang tahu. Saya ambil 2 miliar, nggak ada yang tahu. Akhirnya kekumpul lah 74 kilo emas itu, ya kan? Dengan dolar-dolarnya itu, ya. Karena dia yang ambil kebijakan, hilap lah dia. Ada khannas dalam diri dia. Nggak usah uang miliar-miliar yang dia tanda tangan, yang lewat dia, depan dia. Nggak usah itu. Sumbangan 17 Agustus, ya kan, dia diamanahkan beli kerupuk, ya kan, dibelinya 10 bungkus, 9 bungkus setor panitia, ya kan, untuk lomba makan kerupuk, sebungkus masuk rumah, ya kan, makan mie, kawan makan mie, nggak tahu panitia, ya kan, ada khannas, kalau saya ambil sebungkus mana tahu panitia, ya kan, ada khannas, ada bisikan-bisikan buruk dalam diri kita yang ingin merusak amal, yang ingin merusak keikhlasan, yang ingin berbuat buruk dan maksiat, merusak amal juga khannas. Saya contohkan misalnya, ya, sering saya contohkan ini. Misalnya ke diri sendiri. Suatu saat saya diminta menjadi imam di sebuah masjid. Ngisi kajian, minta jadi imam. Tadinya saya nggak mau, tapi hanya ya sudah, nggak apa-apa, maju aja jadi imam. Karena ada imam tetapnya di sana, ada imam tetapnya. Sebenarnya lebih afdal imam tetap, Pak. Kalau di sini ada imam tetap, lebih afdal imam tetap, Pak. Nah, saya majulah. Bacalah saya Al-Fatihah. Saat baca Al-Fatihah, sound sistemnya, Pak, mantep, Pak. Suaranya bening, jernih, empuk, ya kan? Saya terhanyut dengan bacaan saya sendiri Al-Fatihah, ya.
kemudian tadinya cuma mau niat baca inna atau ina Pak rencananya ya, tapi karena sound sistemnya bagus, saya bilang dalam hati, bolehlah baca Ar-Rahman ya kan, biar terhanyut jamaah ya kan dengan ayat yang terulang-ulang itu sampai di ayat entah keberapa bunyi ayatnya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dalam hati kecil saya, mantep ya kan. Tapi Pak lupa, habis itu Pak ayat keberapa ya kan? Karena fokus ke diri, khannas, ada bisikan-bisikan sum'ah, ingin didengar amal. Ayat keberapa tadi ya? Mau diulang takut salah, mau dimajuin takut loncat ayat. Allahu Akbar, langsung ruku saya. Itu khannas, namanya bisikan-bisikan buruk dalam diri kita, dan semua kita punya. Semua kita punya. Jadi imam begitu. Jadi makmum juga sama. Jadi makmum Allahu Akbar, imamnya baca ayat, mentanglah dia ini sudah tahsin, belajar ngaji, sudah bisa membedakan sifat huruf, ya kan, cara menyebut huruf, makhraj huruf yang tepat. Imam baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati dia, kurang ini A-nya, ya kan? Harusnya alamin. Ngapain ngurusin imam? Nikmati saja sholatnya, ya kan? Allah kita takdirkan kita sholat di sini, fokus saja kepada sholat kita, gak usah koreksi, ya kan? Tapi kita ngerasa kita udah belajar tahsin 3 minggu, sudah bisa bedakan antara huruf A dan huruf A, ya kan? Imam baca kurang A-nya, kurang ini A-nya ini, ya. Atau imam baca sholat dia di sebuah masjid, imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Jawa ini ya, biarin. Emang orang Jawa nggak boleh jadi imam, ya kan? Silahkan, cuma karena baru ngaji, ya kan? Tahsin, Al-Fatihahnya diluruskan. Akhirnya kita bukan ingat Allah, ingat imam. Orang Jawa ini jadi imam ngapain pula? Ya kan bedok banget ini, Jawa mana ya? Ngapain sibuk? Nah itu khannas, merusak amal kita. Bisikan-bisikan halus itu. Dan semua kita, sekali lagi, semua kita, mau kiai, mau ustadz, semua kita, kecuali Nabi. Itulah kenapa ada kiai yang khilaf dia dengan santriwatinya. Karena dia biasa cium tangan dengan santriwatinya, ya kan, ngobrol santriwatinya, ya kan, akhirnya dalam akhirnya terjadi yang terjadi. Emang kiai malaikat, emang kiai nabi, ya kan? Biar orang itu jenggotnya sampai dengkul, ya kan, tetap ada khannas dalam diri dia. Ngaji dia di rumah, ngaji di rumah, bagus, ngaji di rumah dia nih. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa minhum man. Assalamualaikum. Tilka rusulu faddalna ba'dahum. Assalamualaikum, ada tamu, ya kan? Tilka rusulu faddalna ba'dahum. Assalamualaikum. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa minhum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ditenteng Quran ini, ya kan? Padahal tahu aja di meja, tapi tenteng. Bukain pintu. Oh, waalaikumsalam. Wah, Pak RT lagi ngaji, Pak RT. Gak kedengeran. Memang saya rutin Pak RT ngaji di rumah. Lebih rasa tenang. Alhamdulillah sudah khatam. Ini mau khatam yang ini baru masuk Al-Baqarah Pak RT. Alhamdulillah. Pak RT nggak nanya, ya kan? Dia cuma minta sumbangan 17 Agustus, ya kan? Cuma dia cerita, kenapa ada khannas di sini, ya kan? Ada bisikan-bisikan halus yang merupakan musuh kita, khannas. Ya. Sumbangan di masjid. Pak Cecep 5 juta. Ria orang itu, kata dia, ya kan? Pak Udin 3 juta. Ria orang itu. Amal kok disebut-sebut, ya kan? Sumbangan masjid ini. Ya, Pak Abdullah 4 juta. Ria orang itu. Amal disebut-sebut. Hamba Allah 1.550.000. Nah, itu ikhlas tuh hamba Allah. Tahu nggak siapa? Siapa, Mang?
Aku. Aiman, sama Pak Aiman kalau cek itu. Iya, pokoknya kalau ikhlas, ikhlas saja. Nanti kita bahas ya. Nanti itu di surat Al-Ikhlas nanti itu. Ya kan? Bagaimana ikhlas itu bekerja. Ya. Oke ya, musuh pertama kita adalah diri kita sendiri. Maka mohon perlindungan kepada Allah dengan Rabbun Nas. Jadi nggak ada yang merasa nggak boleh aman. Nggak boleh terlalu mengkultuskan manusia kalau masih hidup, sebab dia punya peluang berbuat dosa, ya kan? Jadi saking mengkultuskan orang, dia masih menyebut dosa. Kalau dia udah meninggal dan wafat dalam keadaan baik, dengan amal-amal yang baik, dengan meninggalkan hal itu baru boleh kita, dia orang baik, ya kan? Tapi kalau masih hidup, Pak, kita semuanya masih hidup, punya peluang dalam diri kita ini karena bisikan-bisikan buruk. Sampai jam berapa kita, Pak? Baru satu dosa, satu musuh ya. Yang kedua, saya cepatkan saja ya. Nanti mungkin di lain waktu kita akan sempurnakan. Yang kedua, musuh kita yang kedua adalah minal jin. Jin dari kalangan syaitan. Ini punya bab khusus ini. Dan banyak sekali dalam Al-Quran tentang bagaimana syaitan itu menjadi musuh kita. Misalnya salah satunya di surat Fatir ya. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu misi dia cuma satu saja. Goalnya syaitan itu cuma satu saja. Tujuan akhir syaitan itu cuma satu saja. Nggak banyak-banyak, cuma satu saja. Apa itu? Dia ingin mengajak manusia sebanyak-banyaknya menemani dia dalam neraka. Itu aja misi dia. Gimana manusia ini semuanya sebanyak-banyaknya ngawani dia di neraka. Karena dia memang sudah dipastikan masuk neraka. Maka dia ingin semua orang ini masuk neraka menemani dia. Maka dia punya tipu daya. Tapi Allah sebutkan, inna kaida syaitana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah terbaca. Kalau kita bisa renungi, maka kita tahu ini syaitan, bisikan syaitan. Ya kan? Kalau kita bisa membaca, kita renungi di dalam, kita bisa tahu kenapa saya lakukan ini. Oh, ini ada bisikan. Jadi tipu daya syaitan itu terbaca. Asal kita mau merenung sesaat melihat ke dalam. Maka dzabal fuadu ma ra'a, tidak berdusta hati kecil kita dari apa yang dilihatnya. Maka kita bisa membaca tipu daya syaitan. Bisa kita baca. Tarik aja ke dalam fuad, ke dalam hati kecil kita paling dalam. Ini kenapa ini saya lakukan ini? Niatnya apa? Tujuannya apa? Bisa terbaca. Yang tak bisa terbaca itu inna kaida kunna azima, tipu daya kaum perempuan itu nggak bisa terbaca. Itulah Allah sebutkan tipu daya setan itu lemah, tipu daya perempuan, Pak, itu susah terbaca. Ibu-ibu nih, ibu-ibu ini Al-Quran ya Bu, yang menyebutkan perempuan ini nggak ada bukunya. Susah betul ngebacanya. Kadang-kadang kita sering ribut dengan hal-hal kecil karena kita nggak bisa membaca dia. Kamu tidak paham, kata dia. Memang perempuan susah untuk dipahami, ya kan? Dia punya makar. Itulah kenapa syaitan, ibu-ibu, menggunakan kaum Hawa, menggunakan kaum perempuan untuk menjadi, maaf tanda kutip, menjadi tunggangannya untuk agar supaya manusia ini tersesat. Orang bisa dia selamat dari harta benda, tapi tidak bisa selamat laki-laki dari syahwatnya dari perempuan. Itulah sering saya sebutkan ya Pak ya, dosa kita laki-laki ini paling banyak di mata kita. Karena dosa kita ini di mata kita nggak bisa lihat yang bening-bening, pikiran kita butek, ya kan? Dosa kita di mata. Itulah kenapa jujur saja laki-laki yang normal dosanya di matanya, ya kan? Itulah kenapa kalau dia menangis dia memegang matanya karena tahu sumber dosanya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia nangis memegang matanya. Kalau perempuan, ibu-ibu dosanya di mulutnya.
karena nggak bisa kumpul 2 orang, 3 orang, orang ketiga diomonginnya, ya kan? Beli cabai sama bawang aja di warung, tapi udah kumpul lama betul, ya kan? Padahal lakinya sedang nunggu di rumah mau buat nasi goreng, ya kan? Anak lama mak tahu ini, ya kan? Cuma beli bawang, beli cabai baik, ya. Cuma karena ngobrol dengan tangganya lama, ngobrolin orang banyak, maka dosa ibu-ibu paling banyak di mulutnya. Itulah kenapa perempuan kau nangis megang mulut. Dia tahu sumber dosanya, ya kan? Nggak ada laki-laki nangis megang mulut. Kumisnya melintang, jenggotnya panjang, nangis megang mulut. Banci, ya kan? Banci nangis megang mulut, ya kan? Kalau laki-laki nangis megang mata dia. Nah, perempuan ini tipu dayanya besar sekali, tipu daya perempuan ini. Saya tutup sebuah kisah sebelum saya tutup dengan doa. Jadi ketika istrinya meninggal, lakinya nangis. Ya Allah deh, sebenarnya kau meninggal deh, ya Allah deh, nangis dia. Sudah Pak, sabar Pak, kata Pak Ustadznya, kata tetangganya, udah Pak, sabar Pak, ini memang takdir Allah Pak, sabar Pak. Tiba-tiba berdiri Bapak ini, ya kan? Berdiri dia, habis itu dilangkahin bininya, jenazah bininya. Oh Pak sudah Pak, udah dipegangin orang, langkah kemudian balik lagi dia, udah Pak jangan gini Pak, jangan meratap Pak, nggak boleh meratap Pak, kasihan, dilangkainya sampai 3 kali. Udah Pak, jangan begitu Pak, nggak boleh. Enggak Ustadz, memang ini pesan istri saya Ustadz, kata istri saya, kau kalau mau kawin lagi, langkai mayat aku 3 kali, maka itu pesan dia Ustadz, pesan dia Ustadz. Kalau mau kawin lagi kata dia lantai dulu mayat saya 3 kali. Maka akhirnya dia merang, ya sudah Pak kalau kayak gitu, ya kan? Itu yang pesan bini bapak, ya kan? Gimana mau wasiat dia, ya kan, wasiat bininya. Tapi Pak, Bu, tapi setelah setahun belum nikah juga memang itu, ya kan? Padahal dari langkainya jenazah istrinya 3 kali, belum juga dia nikah. Orang nanya, kenapa Pak belum nikah? Ustadz, dia punya syarat kedua. Dia punya syarat kedua. Kata dia, kalau kau mau menikah, syarat pertama, kau langkai mayat 3 kali. Syarat kedua, kalau kau mau menikah, tunggu kuburan aku kering. Kalau kau menikah, kuburan aku belum kering, kuanti kau. Kata bini. Dia takut diantui bininya, ya kan? Dia takut dia diantui bininya. Dan kenapa selama setahun ini dia belum nikah juga? Karena kuburan istrinya, syaratnya kata bininya, kau cek setiap bilang maghrib, ketika kau mau ke masjid, cek kuburan aku. Kalau masih basah, kau belum boleh menikah. Memang dia belum maghrib Pak, jalan dia mampir dia ke kuburan bininya, dipegang kuburan bininya, basah, ya kan? Hari pertama basah, seminggu masih basah, sebulan masih basah, sampai setahun Pak masih basah. Ya Allah, apa wali bini aku ini, ya kan? Apa wali dia ini? Kuburan dia nggak pernah kering, basah terus. Suatu saat dia pengen pergi jauh safar, ya kan? Sehingga dia datang ziarah ke kuburan istrinya siang-siang, habis asar. Habis asar dia mau izin ke istrinya, bosnya hari ini dia nggak datang menjelang maghrib, dia datang habis asar karena dia mau melakukan perjalanan safar. Pas sampai ke kuburan bininya, dia ngelihat adik iparnya lagi nyiramin setengah galon kuburan kakaknya. Oh, disiramin ya kan? Oi, kau ini ya? Kau ini yang ngebahasain kuburan ayu kau ini? Iyo kak, kata ayu aku, kalau kau utang nak lunas, sirami kuburan aku selama 2 tahun. Nah, ya kan? Kata lakinya, ya Allah, deh, kau udah meninggal bayi masih, kau punya makar, ya kan? Itu namanya inna kaida kunna azima. Udah nggak ada aja, masih dia punya makar. Perempuan ini pinter Pak, ya kan? Dia nangis menceritakan tentang masalah dia, tapi di kepalanya udah punya cara bagaimana keluar dari masalah itu. Dia cuma pengen kita sesek aja. Perempuan itu hebat, perempuan itu, ya kan? Nah, dia makanya dipakai oleh setan untuk digunakan. Tapi kalau dia salehah, maka dari tangan-tangannya lah banyak orang-orang saleh. Kita ini bisa sampai pada pemahaman yang saleh, pasti pengaruh besar dari seorang wanita, ibu. Baik, itu barangkali yang bisa kita bagi. Kelewat ini waktunya PM, mohon maaf ya. Nah, kita sempurnakan majlis kita.
dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik ini dalam keadaan yang baik. Semoga kita istiqomahkan melakukan kebaikan-kebaikan. Ila hadhihi niyyah nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum natubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum natubu ilaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد سبحانك وبحمدك أنت إله رب وكلنا لك عبدك نسألك يا إلهنا أنت رازق ونحن المرزوقون. Engkau ya Allah yang maha memberikan rezeki, kami ini hamba-hamba yang kau bagikan rezeki. Ya ilahana antal aziz wa nahnul madlulun. Engkau ya Allah yang maha mulia, kami ini hamba-hambamu yang hina. Ya ilahana antal ghafir wa nahnul musi'un. Engkau ya Allah yang maha pengampun, kami ini hamba-hambamu yang sering sekali engkau lihat dan saksikan berbuat dosa dan maksiat. Nas'aluka ya ilahana ya hannan ya mannan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk ونحن على عبدك وعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا. Kami akui ya Allah semua ini nikmat-Mu. Kami akui ya Allah semua nikmat ini pemberian dari-Mu, dan kami akui ya Allah terkadang dengan nikmat ini kami lalai terhadap perintah-Mu. Terkadang dengan nikmat ini ya Allah kami bermaksiat di hadapan-Mu. Faghfir lana, ampuni kami ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Karena kami tahu tak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali hanya Engkau saja. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qulubana. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, ya Allah, arahkan hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Allahumma afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana ma'al abrar. Berikan kami kesabaran dalam ketaatan ini sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan muslim, sampai Engkau matikan kami bersama orang-orang yang biasa melakukan kebajikan dan ketaatan. Allahumma ighfir lana wal walidaina, wahai Allah ampuni dosa kami. Ampuni ya Allah dosa-dosa ayah kami. Ampuni ya Allah dosa-dosa ibu kami. Warhamhuma warhamhuma. Sayangi ya Allah ayah ibu kami. Maafkanlah segala khilaf dan kesalahan-kesalahan mereka. Jika mereka masih hidup, kuatkan mereka dalam taat, jauhkan dari dosa dan maksiat, ringankan dan mudahkan ayah dan ibu kami beribadah sampai masa Engkau wafatkan ia dalam keadaan husnul khatimah. Jika ia telah tiada ya Allah, sampaikan rindu kami ke alam barzahnya, tembuskan doa-doa ini ke alam kuburnya. Jadikanlah ya Allah sekecil apapun ibadah dan ketaatan kami, ayah ibu kami juga mendapatkan ganjaran pahala dan kemuliaannya. Rabbana wa taqabbal du'a. La ilaha illallah adada ma lahamal uyun. La ilaha illallah adada man kana wa ma sayakunu. La ilaha illallah ta'ala Allahi amma yushrikun. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna bihusnil khatimah.
Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa menikmati kematian kami kelak dengan husnul khatimah. Allahumma tawaffana wa anta radin anna, dan cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ridha dengan amal kami. Cabutlah nyawa ini dalam keadaan kau ridha dengan amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.